Hello beauties, welcome back to my channel. Aku Deaudrey dan kali ini aku mau nge-share kalian morning routine aku. Sebenarnya ini lebih ke skincare morning routine aku yang biasa aku lakuin setiap paginya. Seperti yang aku udah pernah janjiin karena waktu itu aku udah pernah bikin untuk night skincare routine dan kali ini yang morning skincare routine-nya. Jadi aku bakalan share produknya apa aja, terus juga harganya berapa dan belinya bisa di mana. Aku bakalan taruh juga di description box. So, here you go. Pertama-tama aku bakalan pakai dulu ini dari Lux Crime. Before applying anything else, ini tuh sebenarnya hand sanitizer. Jadi kalian kalau lagi susah banget nyari hand sanitizer, kalian bisa ke Lux Crime karena ini 100 ml harganya cuma 35.000. Nanti aku akan taruh juga di description box linknya di mana linknya. Nah selanjutnya, tadi aku tuh udah cuci muka. Aku cuci muka pakai produk yang sama yang aku pakai di night skincare routine aku. Kedua, aku pakai ini. Ini aku udah repurchase berkali-kali meskipun harganya naik terus dari yang tadinya cuma 400.000. Aku tetap pakai karena ini love banget. Ini satu-satunya clarifying lotion atau exfoliator muka untuk dead skin yang bisa dipakai pagi dan malam. Ya, bisa nge-exfoliate muka kalian dan juga berikut dengan dosa-dosa di muka kalian. So yeah, this is really good. Ini aku pakai yang clarifying lotion twice a day exfoliator dry combination. Jadi dia tuh ada 3 macam. Kalau nggak salah ada yang normal, oily, sama dry. Berarti ada dry combination sama oily combination. Jadi ada 5. Aku soalnya tuh mukanya dry, tapi kalau di bagian T-zone tuh oily banget, jadi kayak aneh gitu. Nah kalau misalkan mostly part dari muka kalian adalah oily, berarti kalian pilihnya oily combination. Nih aku biasanya pakai 3-4 botol aja, terus aku giniin, dan itu tuh kayak ada sensasi kayak tinglingnya gitu di muka kalian. Tapi nggak apa, berarti emang produknya works. Waktu itu aku pakai ini, itu langsung kayak berasa banget magicnya. Aku cuma pakai yang travel size padahal habis itu langsung cocok. Udah 2 tahun aku pakai ini. Jadi meskipun kalian udah cuci muka, tapi tetap aja pasti ada yang nggak bersih tuh. Ini padahal aku udah cuci muka guys, gitu. Jadi udah pasti masih ada sisa-sisa dead skin atau apa namanya, sel kulit mati kalian yang tersisa di muka. Nextnya ini juga penemuan baru aku udah habisin 1 botol dan ini botol terbarunya. Kemarin aku beli pas lagi Lazada sale dari 550.000 kalau nggak salah, jadi cuma 300 atau 250.000 aku lupa, tapi waktu itu pas lagi sale jadi aku love banget karena muka aku itu dry, jadi aku butuh dehydration. Dan FYI, nggak hanya muka yang kering, muka yang oily juga biasanya dia itu butuh hydration. Kenapa? Karena mukanya itu jadi ngeluarin minyak yang berlebih karena dia pikir muka kalian tuh kering. In a way kalian harus bantu pakai produk-produk yang bisa nge-hydrate, dan kalian pasti berasa lah sama muka kalian sendiri kalau lagi kering meskipun oily, karena aku juga kadang suka kayak gitu. Nah ini tuh Huxley Secret of Sahara yang toner extracted, jadi ini emang beneran untuk nge-hydrate muka banget. Nah kalau toner yang ini aku tuh taruh di dalam kulkas, baru habis itu aku keluarin. Jadi pas keluar tuh lagi dingin-dinginnya, jadi muka kalian yang kayak namanya baru bangun tidur kena bantal itu jadi enak banget. Karena kan kalau kalian tidur, apalagi kalian cuma tidur di satu sisi atau di 2 sisi gitu ya, kiri kanan, nanti kan darah kalian tuh akan ngalir ke muka kalian semua, jadi bikin muka kalian tuh jadi kayak puffy gitu. Nah kalau pakai yang dingin tuh bisa jadi ngelancarin kulit kalian dan jadi soothing banget tuh kan. Aku udah pakai yang tadi aja masih banyak debunya guys. Serum kesukaan aku yang aku udah pakai sekitar 6 bulan, ini udah mau habis banget tuh, udah tinggal segini. Aku nggak tahu sih setelah ini aku harus beli ganti serum atau aku beli yang ini lagi. Cuman so far aku suka karena dia beneran firming muka, dan kalau misalkan kalian punya kayak pori-pori yang besar, butuh banget produk-produk yang bisa nge-firm muka kalian biar jadinya jauh lebih kecil pori-porinya, tapi nggak bisa hilang ya pori-pori, kalau nggak gimana kalian keringetannya. Nah ini tuh satu-satunya serum yang bisa ditaruh di mata dan di bibir. Nggak satu-satunya sih, tapi yang at least aku tahu. Dia tuh nge-hydrate muka, ngerasa jadi lebih kencang juga. Cuman pakai serum aja nggak cukup, kalian tetap harus pakai moisturizer nantinya. FYI aku baru bangun tidur langsung meeting, abis itu aku baru cuci muka, baru abis itu aku pakai skincare karena tadi aku telat banget bangunnya dan ada meeting yang harus dilakuin, dan juga ya gitulah dunia yang lagi WFH sekarang di mana-mana. Ini juga aku ini udah jar kedua juga, jadi produk yang aku pakai di sini tuh rata-rata aku udah pakai berkali-kali untuk make sure aja kalau memang aku beneran suka. Dan ini tuh udah jar kedua. Pertama aku beli yang
kecil yang harganya 300-an di Sephora. Terus sekarang ini aku beli yang harganya 600-an karena aku udah love banget. Aku nggak pernah ketemu moisturizer se-love ini. Meskipun dari Clinique aku pernah pakai juga moisturizer yang ada pumpnya, yang Clinique ID, tapi somehow aku nggak gitu suka cairan yang warna kuningnya. Sedangkan sekarang udah ngeluarin yang warna bening sama yang udah ngeluarin warna pink yang bisa ngeluarin warna rosy gitu di muka. Cuman aku belum nyobain karena sayang kalau coba-coba karena harganya lumayan, dan dia kan gak ada kayak small size, purely moisturizing. Dia moisture surge yang ngasih ketahanan 72 jam. Ini juga biasanya aku masukin ke dalam kulkas biar jadinya dingin gitu pasti pakai. Nggak kayak yang Clinique ID bisa ngecilin pori-pori apa segala macam, tapi so far karena itu yang wajah aku butuhin, jadi nggak apa. Dia tuh bahkan bisa dipakai di kutikel tangan, bisa dipakai di ujung-ujung rambut. Kalian kalau misalkan main-main ke store-nya Clinique, ya nggak bisa ya lagi karantin. Ya nantilah kalau bisa. Atau kalau misalkan ada yang jual yang small size-nya, kalian beli terus kalian cobain. Tapi kalau misalkan kalian udah boleh jalan-jalan nantinya, kalian cobain aja di store-nya terus kalian taruh di tangan, itu tuh langsung lembut banget. Jadi jatuhnya kayak kalian pakai baby pore eraser primernya Benefit atau Maybelline, kayak gitu rasanya. Jadi smooth banget, even ini kalau dipakai sebelum makeup bisa untuk semua jenis kulit. Terus dia juga gel. Nah kalau mau mempercepat proses dia biar cepet keringnya, aku biasa pakai ini. Tapi karena kita sambil ngomong, jadi nggak apa-apa, nggak usah. Terus ini aku pakai pagi dan malam. Ini aku tuh sebenarnya beli ini, aku dapat ininya. Ini tuh dipakainya pagi dan malam. Sebenarnya biasanya kan orang-orang pakai eye cream tuh cuman malam doang. Cuman somehow aku ngerasa aku butuh pagi dan malam karena under eye aku sekarang udah mulai lebih visible lagi karena sering tidur malam. Please be gentle with your eyes karena dia tuh sangat tipis kulitnya. Jadi kalian bisa pakai di sini juga kalau misalkan, karena biasanya kan bagian sini tuh paling abandon nih, nggak pernah kena skincare, jadi kalian bisa pakai ini. Sebenarnya skincare untuk mata itu tuh nggak bisa kayak instan kalian langsung tahu kayak gimana hasilnya. Cuman memang kalian tetap harus pakai supaya ini tuh kayak investment gitu, biar nanti pada saat kalian udah tua, mata tuh paling gampang kelihatan keriput. Orang bisa botox apa segala macam, tapi mata tuh pasti kelihatan keriputnya sama leher, itu udah pasti. Jadi investment di kedua produk itu bagus. Nah nextnya aku bakalan pakai ini Nivea Delicious Drop Peach and Vanilla Flavor. Ini belum ada di Indonesia, tapi basically kalian bisa pakai lip balm apa aja. Aku juga nggak kayak stick sama satu lip balm sih, yang penting nyaman di bibir aku dan nggak bikin balmy banget kayak tuh lip terapi, lip sleeping mask gitu. Karena kan emang gunanya untuk memoisture bibir di malam hari, jadi biasanya lebih tebal kan. Jadi aku nggak pakai yang kayak gitu, aku pakai yang kayak beneran sehari-hari aja. Karena aku obses banget sama peach. At least kalau inget sih, maksudnya kalau nggak inget ya udah, tapi kalau inget pasti aku kayak pakai lip balm. Apalagi lagi di rumah gini kan, kalian nggak terlalu harus pakai lipstick. By the way, ini aku mau pakai lip tint kesukaan aku. Ini juga glossy stain. Ini yang shade-nya Candy Rain. Jadi dipakein gitu barengan sama lip balm. Anyway, move on. Selanjutnya biasanya aku pakai ini Skin Aqua UV Moisture Milk. Aku pernah pakai yang warna putih dan dia itu cuma SPF 30. Akhirnya meskipun aku cocok, aku ganti ke ini SPF 50-nya, tapi somehow ini terlalu oily di muka aku. Tapi aku tetap suka karena kan muka aku dry anyway. Tapi kalau untuk kulit kalian yang oily, kayaknya ini nggak akan cocok di kalian. Ini aku pakai keluar atau nggak keluar rumah, who knows. Kalau misalnya tiba-tiba ada apa-apa kan jadi ribet lagi ya, harus pakai sunscreen, ngelembabin kulit, ada vitaminnya, jadi ya nggak apa-apa juga. Kalau kata dokter wajah aku, SPF kalian makin gede itu makin bisa bikin wajah kalian jadi berjerawat kalau nggak cocok. Jadi memang harus di startnya dari yang kecil dulu, SPF kecil. Kalau udah terbiasa baru abis itu naik ke SPF yang gede. Cuman so far ini aku SPF 50 nggak ada masalah sama sekali sih. Dan memang kan kegunaannya untuk di wajah. Menurut aku sunscreen itu sangat-sangat penting guys. Kalian lagi pakai makeup, nggak pakai makeup kan tetap harus pakai sunscreen. Kalian pakai makeup, habis ini baru kalian applying makeup. Jadi ini tuh kayak buat seal everything. Ya ini tuh rasanya kayak oily gitu, tapi jadi kayak sehat gitu kulitnya, lihat nggak sih? Kayak jauh lebih glass skin gitu. Nah aku tuh juga kemarin baru beli ini Nivea Instant Aura. Aku bakalan review once aku udah abisin si Skin Aqua, karena sayang. Karena kalau kalian pakai skincare yang harus kalian lihat nih, aku nggak tahu sih kalian tuh merhatiin apa enggak, skincare maupun produk-produk lainnya. Aku cariin yang paling gampang.
Jadi meskipun skincare itu ada expired date-nya, tapi kalian tetap harus perhatiin ini. Jadi ini tuh pada saat pertama kali kalian buka sampai kalian harus buang. Kalau ini kan 12 bulan. Jadi setelah aku udah buka, meskipun expirednya masih lama, setelah 12 bulan ini harus dibuang. Itu tuh berlaku dengan makeup maupun skincare. That's pretty much it for me guys. Thank you so much for watching. So yeah, thank you so much. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Dan komen di bawah kalian mau aku review skincare apa lagi. And I'll see you on my next video. Sharing is caring. Hope you like what I share. Bye!